Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kipton. Berita seputar Kepulauan Buton. Adanya keinginan pemerintah pusat untuk menugaskan para pemerintah daerah memberikan bantuan sebagai bentuk penyelesaian masalah sosial akibat kenaikan BBM. Alhamdulillah seperti itulah manfaat ekonomi yang ternyata diam-diam bisa mencapai 300 juta selama dihelatnya festival perairan. Selamat pagi dari Bukit Waluyo Indah, kami sampaikan pokok-pokok berita. Sebanyak 2.030 pelaku usaha jasa transportasi umum di Kota Bau-Bau terima bantuan langsung tunai. Festival Pesona Perairan yang digelar Dinas Pariwisata Kota Bau-Bau mampu menggerakkan roda perekonomian hingga menembus angka 300 juta rupiah. Inilah Warta Kipton pagi selengkapnya Jumat 21 Oktober 2022 bersama saya Siti Nurhardianti. Pendengar, sebelum kami sampaikan berita pertama, kami hadirkan update kasus COVID-19 di tanah air. Penularan COVID-19 masih terus terjadi hingga saat ini. Berdasarkan data yang dihimpun RRI pada Kamis sore kemarin, 20 Oktober 2022, selama 24 jam terakhir, kasus terkonfirmasi positif COVID-19 bertambah sebanyak 2.307 kasus. Dari penambahan kasus tersebut, secara otomatis akumulasi kasus COVID-19 di tanah air sejak ditemukan pada 2020 hingga saat ini menjadi 6.464.962 kasus. Adapun jumlah kasus sembuh bertambah 1.873 orang, sehingga total pasien sembuh menjadi 6.287.663 orang. Angka kematian akibat COVID-19 bertambah 19 jiwa. Total meninggal menjadi 158.380 jiwa. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Pendengar, sebanyak 2.030 pelaku usaha jasa transportasi umum di Kota Bau-Bau terima bantuan langsung tunai BBM dari pemerintah Kota Bau-Bau sebagai upaya penanganan dampak inflasi. Mengenai hal itu, Hairul Mulku melaporkan. Bantuan yang diberikan hari ini utamanya buat lembaga ekonomi produktif itu bisa dimanfaatkan untuk menjadi dasar mereka berusaha. Harapan kami jangan dia jual-jual lah, kalau dapat bantuan seperti itu lebih bagus dia pakai. Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse secara simbolis menyerahkan bantuan langsung tunai BLT subsidi BBM bagi pelaku usaha jasa transportasi sebagai upaya penanganan dampak inflasi. Penyerahan tersebut berlangsung di Rujak Wali Kota Bau-Bau pada Kamis 20 Oktober 2022. Secara keseluruhan, sasaran penerima manfaat BLT subsidi BBM sebanyak 2.030 keluarga penerima manfaat atau KPM dengan nilai bantuan yang diberikan sebesar Rp450.000 untuk 3 bulan Oktober hingga Desember 2022. Monianse mengatakan sesuai petunjuk pusat, BLT tersebut diambil dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil Pemkot Bau-Bau. Dengan adanya BLT ini diharapkan daya beli masyarakat dapat terus terjaga. Sebagai tindak lanjut dari adanya keinginan pemerintah pusat untuk menugaskan para pemerintah daerah memberikan bantuan sebagai bentuk penyelesaian masalah sosial akibat kenaikan BBM. Makanya ada yang terdampak itu seperti nelayan, kemudian jasa transportasi kayak ojek. Itu juga hari ini. Selain BLT BBM, Wali Kota Bau-Bau yang didampingi Sekda Roni Muhtar dan Pelaksana Tugas Kadis Sosial Hanarudin juga menyalurkan stimulan bantuan usaha ekonomi produktif dalam bentuk barang bagi kube keluarga miskin sebanyak 5 kelompok, bansos UEP kepada 5 karang taruna, dan bansos dasar bagi tuna sosial korban tindak kekerasan dan korban perdagangan orang kepada 50 penerima. Harapan kita memang bantuan yang diberikan hari ini utamanya buat lembaga ekonomi produktif itu bisa dimanfaatkan untuk menjadi dasar mereka berusaha. Gitu. Jadi harapan kami jangan dia jual-jual lah, kalau
dapat bantuan seperti itu, lebih bagus dia pakai untuk berusaha. Siapa tahu ke depan pemerintah daerah bisa meningkatkan kapasitas mereka melalui pelatihan-pelatihan yang dapat memanfaatkan alat itu. Seperti kemarin, pertama dia dibantu kompresor untuk bengkel. Kemudian dia bisa kembangkan menjadi usaha pengecetan. Di saat yang bersamaan pula juga disalurkan BLT subsidi BBM untuk pelaku usaha perikanan berjumlah 530 orang yang tersebar di 25 kelurahan kepada nelayan yang memiliki perahu dan mesin yang menggunakan BBM Pertalite. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita beralih ke informasi lainnya. Pedagang daging di Pasar Wameo butuh kios representatif dan higienis. Mengenai hal itu, Ade Nurliani melaporkan. Para pemotong memang ada usulan inginnya dibikinkan kios daging supaya penjualan daging jadi higienis. Kota Bau-Bau belum memiliki kios daging representatif dan higienis tempat memasarkan daging segar setelah proses pemotongan di rumah potong hewan atau RPH. Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kota Bau-Bau, Dr. Hewan Jusriati saat dikonfirmasi RRI. Jusriati mengakui selama ini para pedagang daging mengeluh dan meminta dinas terkait untuk dibangunkan kios daging yang lokasinya strategis dan mudah dijangkau masyarakat. Sejauh ini pemasaran daging sapi di Pasar Kalianugraha, namun lokasinya berada di lantai 2 dan jarang dijangkau masyarakat. Kondisinya pun, kata Jusriati, sudah tidak layak dan dikhawatirkan tidak higienis. Selain kios daging, dibutuhkan pula 1 unit bangunan rumah potong hewan karena dinilai RPH saat ini sudah tidak layak. Selain usianya terlalu tua, kondisinya pun memprihatinkan. Sebenarnya yang dibutuhkan para pemotong, pertama kios rumah potong hewan yang bagus, yang memenuhi syarat. Kedua, kios daging supaya habis dipotong tempat penjualannya dituju ke satu tempat dan bersih. Tapi 2 unit itu memang belum ada. Yang itu untuk sementara yang harus kami usahakan dan urgent. Nah, karena rumah potong hewan sekarang bukan lagi milik Kota Bau-Bau, tapi milik provinsi. Menanggapi itu, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bau-Bau, Laode Ali Hasan, menjelaskan terkait kios daging pihaknya sudah menyiapkan 1 ruang los di Pasar Wameo, tepatnya di bangunan pasar ikan. Nantinya selain ikan dan daging, di lokasi tersebut juga berdekatan dengan pasar ayam. Pemanfaatannya, lanjut Ali Hasan, setelah tuntas proses perbaikan atap, kemudian dilanjutkan dengan koordinasi Dinas Pertanian agar menghimbau sebagian pedagang daging memasarkan jualannya di Pasar Wameo, sehingga pasar daging di Bau-Bau bisa terpusat di 2 tempat, yakni Wameo dan Pasar Kalianugraha. Bukan baru dibangun, tapi ada tempat khusus di samping pasar ikan itu peruntukannya untuk daging. Rencananya mau dimanfaatkan nanti. Kalau ada launching gitu Pak atau bagaimana? Tidak, tinggal waktu kapan setelah ada rehab nanti di sebelah, ada atap-atap yang sudah terlepas setelah direhab itu kita rencanakan untuk kita masukkan pedagang penjual daging nanti di samping pasar penjual ikan. Data Dinas Perdagangan, jumlah pedagang daging sapi di Bau-Bau terdaftar 15 orang. Selama ini berjualan di lantai 2 Pasar Kalianugraha, di mana masyarakat untuk dapat mengaksesnya harus naik dan turun tangga. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Berita yang terakhir, Festival Pesona Perairan yang digelar Dinas Pariwisata Kota Bau-Bau selama 3 hari mampu menggerakkan roda perekonomian nelayan dan pedagang hingga menembus 300 juta rupiah. Informasi mengenai hal itu dilaporkan Afriansyah. Alhamdulillah seperti itulah manfaat ekonomi yang ternyata diam-diam bisa mencapai 300 juta selama dihelatnya Festival Perairan. Festival Pesona Perairan yang digelar serangkaian Harwana Bau-Bau selama 3 hari sejak 7 sampai 9 Oktober 2022 mampu menggerakkan roda perekonomian nelayan dan pedagang. Festival Pesona Perairan terdiri dari lomba perahu hias, mancing, kuliner tradisional, dan lomba vlog. Dinas Pariwisata Dispar Kota Bau-Bau selaku penyelenggara kegiatan mencatat pendapatan nelayan dan pedagang dari lomba mancing saja mampu menembus 300 juta rupiah. Kepala Dispar Bau-Bau Idrus Taufik Saidi mengungkapkan pendapatan tersebut dihitung dari 40 unit kapal nelayan yang disewa oleh 150 angler atau pemancing. Biaya sewa ditawarkan nelayan bervariasi sesuai ukuran kapal mulai dari 2 juta rupiah sampai dengan 7 juta rupiah. Dikatakan Idrus, selain sewa kapal, para angler yang kebanyakan dari luar daerah
juga berbelanja makan, minum, serta kebutuhan lainnya selama di Bau-Bau, di mana rata-rata tiap angler menghabiskan duitnya lebih dari 1 juta rupiah tiap orang. Nah, setelah kita menghimpun teman-teman yang tergabung dalam open turnamen mancing modern tersebut, kalau kita rata-ratakan bahwa per orang saja 1 juta, nah kapal itu kurang lebih 40 unit. Kalau dirata-ratakan saja range 2,5 sampai dengan 7 juta, ada 4 juta. Berarti alhamdulillah seperti itulah manfaat ekonomi yang ternyata diam-diam bisa mencapai 300 juta selama dihelatnya festival perairan. Nelayan KTI Idrus juga merasa bersyukur dan menjadikan Festival Pesona Perairan sebagai opsi baru meraup rezeki. Pasalnya, kegiatan digelar di saat-saat musim paceklik nelayan karena tidak terpenuhinya kebutuhan umpan dan bulan terang yang membuat penangkapan ikan cukup susah. Alhamdulillah nelayan juga ini menjadi momentum. Mereka berpikir ini sebuah opsi baru ketika musim-musim paceklik nelayan karena tidak dipenuhinya kebutuhan umpan. Kemudian masuknya bulan terang. Ketika memberikan pelayanan mancing menjadi opsi tersendiri, karena itu mereka bisa menerima manfaat. Feki Sapan Akrab Idrus Taufik Saidi juga mengatakan saat ini Pemkot Bau-Bau sedang berupaya agar Festival Pesona Perairan masuk ke dalam kalender pariwisata tahunan demi membangkitkan kembali semangat kelautan masyarakat. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Kepton pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Sebanyak 2.030 pelaku usaha jasa transportasi umum di Kota Bau-Bau terima bantuan langsung tunai. Festival Pesona Perairan yang digelar Dinas Pariwisata Kota Bau-Bau mampu menggerakkan roda perekonomian hingga menembus angka 300 juta rupiah. Demikian Warta Kepton hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih dan selamat pagi.